Oke, awalnya tertarik ke peternakan itu seperti apa ceritanya nih? Sebetulnya begini, bertani itu udah, tapi rasanya kurang puas. Kita kan bukan ahli di bidang pertanian, peternakan. Kebetulan alhamdulillah ada lahan yang mumpuni. Kenapa kita tidak berternak? Artinya lahan ini kita bisa manfaatkan secara optimal. Betul. Ya, kita kebetulan ya sering lihat di media-media lain bahwa beternak itu sangat menarik, dan memang itu menurut keyakinan kami ini adalah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Baginda ya, iya. Ya, jadi memang berternak itu salah satu kehidupan yang normal. Jadi Betul. ya, Para nabi juga pernah Nabi kan awalnya sudah berternak. Iya. Dan domba lagi ya. Ya dari situ kita termotivasi. Pertama ya sesuai dengan saran-saran yang lain, umumnya kan juga buat dulu bang pakannya. Betul. Ya kami sudah siapkan, kemudian baru kandang. Alhamdulillah semua ini sudah terpenuhi. Sekarang juga datang ke sini coba-coba lihat bibit begitu yang ada di sini. Ya alhamdulillah juga dikasih kesempatan untuk bisa beli. Ya gitu aja. Jadi ya sekarang ya kami ke sini juga itu tadi ya dilakukan. Ya, kita itu mau coba aja untuk pertama kali ini kandangnya sudah ada, pakannya sudah ada. Nah, hanya saja kan bibitnya ini kita belum mengerti. Karena terus terang kita ini bukan dasarnya orang-orang yang praktisi langsung terjun, hanya biasa melihat dari bacaan-bacaan, pengalaman-pengalaman, dan melihat orang yang melakukan di kandang. Kita akan coba bagaimana breeding ataupun penggemukan. Nah, di sini Kakang Wawan nih, karena ini mendekati kurban, makanya kita mencari untuk mencoba penggemukan dulu. Sambil konsultasi ya. Sambil konsultasi, tukar pikiran kepada orang yang memang Lebih tepatnya memang bertukar. Kalau ahli belum, masih jauh dari ahli, tapi kebetulan banyak interaksi, jadi mungkin sedikit banyaknya ya apa yang disampaikan domba itu ke kita coba serap lah, begitu kira-kira, dan kita bagikan. Kalau misalkan nih untuk kedepannya, apakah punya target misalkan ini akan menjadi warisan untuk anak cucu, ataukah misalkan ini hanya sebatas resep kersorangan we gitu? Kalau saya sih, dan kan biasanya kita tuh ingin sebetulnya mengubah mental dari di daerah kami itu. Kebetulan kebanyakan kan masing-masing lebih egois lah dengan kondisi Individu. Sekarang, individualisnya lebih besar, sehingga kurang menyatu di dalam masyarakat. Kan alangkah baiknya kalau kita bersama-sama di satu desa, maju bersama-sama, membuat satu komunitas yang baik gitu kan, sehingga bisa didatangkan orang yang ahli untuk memberikan penyuluhan gitu kan, berbagi pengalaman, berbagi rezeki, kan enak. Itu Kalau sama-sama makmur kan enak. Itu dia. Itu yang ya juga menerusan begini. Kalau saya memang iyalah, susah karena anak muda itu untuk bercoba bahwa di desanya, di daerahnya itu banyak potensi. Kenapa dia harus kota? Kenapa harus jadi pegawai? Anak saya memang begitu. Dia memang sekarang lagi senang bisnis katanya. Lulusan dari sekolah di mana kerja nggak mau, bisnis. Ya saya coba mengarahkan nanti ya mencintai begitu kan, ini potensi yang ada. Mau nggak mau ya kita motivasi ya kebetulan kita ini kan sudah lewat mah pensiun 5 tahun yang lalu. Jalan-jalan sudah. Sekarang mah kembali bener lah. Kan bener maksud begini, kenapa kita tidak optimalkan yang ada? Betul, tapi dan memang mudah-mudahan di era digital ini peternakan tetap lestari, dan peternakan juga bisa mengunjukkan taringnya bahwa bisa menuntun orang untuk berhasil. Jangan peternakan itu menjadi menjadi paling segmen di paling kalangan terbawah. Dan
insya Allah memang motivasi saya sebetulnya itu, makanya saya buat videonya sesederhana mungkin, artinya mudah dicerna, dan memang supaya untuk minimal menarik dulu, mereka supaya kageingkeun. Kalau peternakan itu satu adalah tergugah, dan memang satu ini warisan dari Nabi. Kedua, ini warisan dari orang tua kita atau leluhur kita. Ketiga, mungkin saya bukannya sok pinter, tapi saya juga orang yang menjadi bukti bahwa saya merasakan berkah dari peternakan. Itu. Dan memang satu pertanyaan lagi dari saya, ini saran dari orang tua atau dari pesepuh ini yang hadir ke sini. Untuk pemula seperti apa nih, atau untuk anak muda nih khususnya nih? Ya, untuk anak muda sebaiknya kan begini. Bahwa ini adalah seperti apa yang sampaikan Kang Wawan tadi, Kang Fib, kan bahwa ini adalah warisan, kemudian yang harus kita lestarikan. Dan memang ini yang namanya makanan kan nggak pernah selesai, gitu kan. Lumbung sekarang makin banyak, makin menyempit, gitu. Iya. Kalau kita punya kan minimal di lingkungan kita ini aman, begitu. Iya. Dari kejaminan pangannya, kemudian juga untuk ternaknya, kan nggak usah beli. Kenapa kambing? Kambing kan 1 ekor bisa dijual. Kalau sapi kan nggak bisa dipotong-potong. Nggak bisa dibawa pakai motor. Kita bisa pakai, kita kirim gitu. Iya. Ya itu yang kita harus jagakan. Memang orang tua kita juga kan dulu mungkin yang dari, saya bukan keturunan dari petani ya, tapi lihat potensi ibu saya yang pertama dulu tuh ya, yang memotivasi coba kembali itu ke daerah, gitu, kembangkan di daerah agar tidak terjadi urbanisasi. Walaupun sekarang ini kan transportasi sarananya sudah baik ke daerah-daerah kan, difasilitasi pemerintah, yang maksudnya ya biar roda ekonomi itu jadi lebih berputar, merata, dan memang biaya ekonomi bisa ditekan, begitu. Betul. Gap atau perbedaan antara harga di daerah dengan di satu daerah lain itu ya tidak terlalu jauh. Selisihnya itu adalah biaya transportasi ya, mobilisasi. Dan terbukti memang sekarang ya, artinya justru kalau bagi saya ini saya gunakan setelah saya mulai berpikir pindah dari Jakarta ke Garut lagi, pulang kampung, setelah saya merasakan satu, signal handphone saya nggak ndut-ndutan. Ya gitu, karena saya ingat betul pertama kali ke Jakarta pulang masih belum bisa komunikasi dengan orang Jakarta. Cari dulu ya. Sampai ada legendanya di sini harus naik pohon dulu baru dapet signal. Terus kemudian baru bisa WA-an, internet ada sedikit. Terus kemudian ada 4G masuk, barulah saya putuskan, dan saya niatnya cuma sebentar, simple waktu itu. Gimana caranya saya bisa bolak-balik ke Jakarta dan saya bisa hidup di Garut dan komunikasi lancar. Itu mungkin kalau sekarang pemerintah nggak mendukung urbanisasi juga, mungkin saya masih di Jakarta. Tapi ternyata kesempatan itu bagaimana kita menggunakannya, dan ini saya gunakan sebagai jalan, sebagai kemajuan, dan waktunya peternak atau petani di desa unjuk gigi sekarang. Gitu. Itu kalau prinsip saya. Dan mudah-mudahan silaturahmi atau dokumen ini bermanfaat. Amin. Jadi adanya pengantar atau adanya tali silaturahmi ini menjadi kekuatan dari sebuah rezeki. Biasanya datangnya rezeki itu berawal dari silaturahmi. Betul. Dan mudah-mudahan rezeki yang ada nyampe ke Garut, ke sini ke kandang saya berkah. Dan mudahan abah-abah atau sesepuh ini sehat selalu. Amin. Berkah, dapat mewariskan ilmu yang manfaat untuk kami. Gitu. Hatur nuhun abah. Iya. Mumpung kalau yang masih punya orang tua, jangan lupa minta doa ke orang tua. Masya Allah. Terbukti. Surga. Jangan lewat. Iya, memang itulah. Kadang saya memang selalu malu untuk mengungkapkan jangan lupa bersyukur, sayangi ibu. Tapi karena saya merasakannya berkah dari itu,
udahlah ikhlas aja, mau orang bilang apa juga yang jelas walaupun satu kata tetap saya sampaikan supaya saya tetap kena berkahnya. Itu aja niatnya, nggak macem-macem, nggak niat ngajarin orang, nggak niat ngajak orang, nggak, cuman ya pengen bersyukur aja atas apa yang sudah diberikan gitu. Jadi mohon maaf kalau suka ada yang tersinggung dengan kata-kata saya yang jangan lupa bersyukur, sayangi ibu. Itu hanya semata-mata saya mengungkapkan atau mengingatkan diri saya sendiri. Itu aja. Hatur nuhun pisan Abah. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.